لنا بالمراد بالولي قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جبار جد لنا بالمختار بالولي كتب الكبار السهاب الأصغر الأكبار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا وهاب هب لنا نعم الثواب تب علينا يا تواب وعلى الحبيب محمد رزق شهاب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا غير داعي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام أو هجرتم يا حبايب فعلى دنيا سلامي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي قالت أكمر الذياجي كل أرباب الغرام
كل ما يشاء محمد في أمان وسلام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي وحبيبي وجنتاه وردتان كالدهان ودموع العين تجري مثل أمطار الغمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wadafil bala wal waba wal marad wal alam jismuhu mutahharun mu'addamun munawwad anismuhu maktumun marfu'un maudu'un ala lawhil qalam syamsid duha badrid duja nuril huda misbahid dalam abil qasim sayyidil kaunain wa syafi syaqalin Muhammad bin Abdullah sayyidil arabil ajam nabiyil haramain mahbubun inda rabbil masyriqin wal maghribin ya ayyuhal mushtaqu li nuri jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah wa syukurillah dina wengi ieu urang sadana bakal nampi ilmu ti kasepuhan al-alama Habib Quraisy Baharun ti Kuningan kaleresan anjeunna cinta sama jamaah, cinta sama umat-umat di sini. Kemarin hari Senin mengadakan peringatan Maulid Nabi. Sekarang kita teruskan bahasan-bahasan ilmu, wasiat-wasiat ilmu, nasihat-nasihat ilmu supaya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sempurna, pecinta Nabi Muhammad SAW, pecinta sunnah Nabi Muhammad SAW. Kumargi gitu, alhamdulillah satu acan diteraskan karena pengawasan abdi nyuhungkeun para keamanan meruang kali khusus anu aya di tempat parkir nitip eta motor jamaah anu aya di majlis nitip bilih aya itu ieu jaga keamanan ketertiban oge bilih aya murang kali anu heureuy anu nyarios tolong ditertibkan teu kenging anu ganeng margi pengawasanana serba singkat insyaallah langsung ku Habib dicepeng ieu mik kupingkeun ku sadayana penjelasan dari guru mulia kenging ti guruna kenging ti guruna mudah-mudahan ieu ilmu sing katampi ku urang sadana sarta sing tiasa ngamalkeun ilmu ti Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung eta boleh. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang sangat saya muliakan, saya hormati, saya taati, dan saya harapkan barokah ilmu dan doanya. Para alim ulama, para habaib, para ajengan, wabil khusus akhina al-fadil wa ustadina al-karim, ajengan Abdul Muhyiddin Abdul Jabbar, matta'anallahu bituli hayatih. Seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang luar biasa pada malam hari ini, saya berdoa mudah-mudahan dengan berkah majlis yang agung ini, di Majlisil Agtab, yang majlis ini tidak didirikan, tidak diadakan terkecuali hanya semata-mata mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka majlis ini akan menjadi sumber barokah dan kebahagiaan. Yang menjadi muslim dan mukmin, semoga Islam dan imannya dikokohkan oleh Allah. Yang punya keluarga, semoga dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang sedang sedih, mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah. Yang punya hutang, biiznillah akan dibayarkan oleh Allah. Yang punya anak, mudah-mudahan putra-putrinya menjadi saleh dan salihah. Yang punya suami dan istri, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, ketaatan, dan kesolehan. Sedangkan yang belum menikah, mudah-mudahan segera dipertemukan oleh Allah dengan jodoh yang soleh-solihah, anak-anak yang banyak, yang akan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena saya diperintah oleh Al-Mukarram Pangarsa Ajengan Cianting untuk melanjutkan apa yang kemarin pada hari Senin pagi telah saya sampaikan yang terkait dengan ilmu, dan berikutnya adalah tazkiyah, dan selanjutnya adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengajak kepada Allah. Ini menjadi sebuah tugas bagi saya sebagai murid daripada Al-Habib Umar bin Hafid. Kenapa demikian? Karena Pangarsa Ajengan pada saat silaturahmi berziarah ke kota Seribu Wali Tarim di Hadramut, berjumpa dengan Al-Habib Umar, dan beliau pada saat itu mengajukan diri untuk mengikat sebagai murid dan diakui oleh Habib Umar sebagai muridnya. Di antara beberapa banyak ijazah maupun wasiat dan nasihat, beliau diminta oleh Habib Umar untuk memasyarakatkan
apa 3 kaidah penting, apa yang disebut dengan ilmu, apa yang dimaksud dengan tazkiyah, apa yang dinamakan dengan dakwah atau mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawadhu'nya, beliau mengatakan Habib lebih pantas sebagai muridnya Habib Umar, padahal saya hakul yakin beliau lebih alim dari saya. Namun kaidah mengatakan ad-dhaifu kal mayyit, tamu itu nggak boleh punya banyak pilihan. Tamu yang baik adalah tamu yang bisa mengikuti arahan daripada Zahibul Bait, dan oleh karena itulah saya malam hari ini berada di tempat dan majlis Al-Aqtab yang barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Ajengan fadhal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, semua orang itu pengen baik, semua orang. Tetapi Nabi SAW di dalam 2 hadisnya menyatakan yang pertama, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa-siapa orang yang pengen hidup bahagia, senang, sukses di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaknya dia mencapainya dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang kepengen selamat bahagia di akhirat, maka dia harus juga dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, sukses bahagia di dunia, selamat dan senang di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaknya dia juga wajib dengan perantara ilmu. Di dalam hadis yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aradallahu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, maka Allah akan memahamkan kepada hamba yang dikehendaki baik itu ilmu agama. Sementara sebagian umat Nabi Muhammad sudah ada usia, tidak mungkin lagi untuk belajar ilmu agama sebagai santri. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sekecil apapun kondisi umatnya tanpa petunjuk dari beliau. Apa kata Nabi? Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Wahai umatku, jadilah kamu orang alim. Au muta'alliman, atau kamu masih usia anak-anak, maka jadilah santri. Au mustami'an, bukan anak-anak, sudah dewasa tapi sudah terlanjur berada dalam kondisi nggak mungkin jadi orang alim, nggak mungkin jantri lagi karena harus ke ladang, ke laut, ke pasar. Apa kata Rasul? Mustami'an, jadilah kamu orang yang selalu mendengar tentang ilmu agama. Prakteknya hadir istiqamah di majelis ta'lim. Fala takunir rabi, jangan jadi yang keempat ya kata Nabi. Yang pertama apa? Alim. Yang kedua nyantri. Yang ketiga istiqamah hadir majelis. Jangan jadi yang keempat. Keempat itu apa ya Rasulullah? Keempat itu bukan alim, bukan santri, tidak senang pengajian. Ini yang keempat. Lalu kenapa kalau saya jadi yang keempat? Fatahlik, maka kamu akan celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mutlak bagi umat Nabi Muhammad untuk belajar ilmu. Tentunya yang dimaksud oleh Nabi tentang ilmu-ilmu di sini ini adalah ilmu agama. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu yang
statusnya fardu kifayah. Ilmu yang wajib setiap umat Nabi Muhammad mempelajarinya. Kalau tidak dosa. Seperti ilmu apa? Ilmu faraid. Ilmunya iman, ilmunya salat, ilmunya puasa Ramadan, ilmunya zakat, ilmunya haji. Ada yang namanya fardu kifayah, ilmu kifayah. Apa itu? Seperti menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi aparat pemerintahan PNS, itu fardu kifayah. Perbedaannya antara fardu ain dengan fardu kifayah apa? Kalau fardu ain wajib setiap orang melakukannya, kalau tidak dosa. Kalau fardu kifayah, jika di desa itu sudah ada satu saja yang melakukannya, menjadi dokter atau menjadi PNS atau menjadi pedagang, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Demikian pentingnya ilmu ini harus dimiliki dan diajari. Maka saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad kemudian mengingatkan, al ilmu ilmani, kata Rasul. Ilmu itu ada dua. Jangan salah. Tidak semua orang yang memegang ilmu agama lalu dia berstatus sebagai warasatul anbiya. Belum tentu. Karena kalau mau bicara setiap orang yang punya agama pasti jadi pewaris para nabi, tentunya yang paling pantas adalah seorang wanita di usia 70 tahun yang pernah bertemu dengan saya pada saat perjalanan saya dari Afrika menuju ke Indonesia, transit di Jordan. Saya di pesawat ketemu duduk dengan seorang nenek usianya kira-kira 70 tahun. Anda tahu? Nenek ini hafal Al-Quran. Yang kedua, dia hafal tafsir apa Imam? Tafsir Al-Jalalain. Hafal tafsir Jalalain. Coba saya mau nanya, kalau hafal Quran banyak, hafal tafsir Jalalain, tunjukkan ke saya siapa yang hafal tafsir Jalalain. Duduk ngobrol dengan saya. Dia ngaku hafal Quran, hafal tafsir Jalalain. Lalu saya melihat agama Islam ini ada dua. Ada hukum, ada fadail amal. Maka di hukum saya ambil kitab yang namanya Bulughul Maram, saya hafalkan dan hafal di luar kepala. Di dalam fadailul amal saya ambil kitab Riyadhus Shalihin dan saya hafalkan dan hafal di luar kepala. Bahkan latar belakang saya adalah psikiater, dokter kejiwaan. Saya ini dokter jiwa. Dan saya sangat tertarik sekali dengan karya-karya Imam Ghazali yang membicarakan tentang ajaibul qulub. Maka saya sudah khatam Bukhari, khatam Ihya Ulumuddin 40 kali dan bab ajaibul qulub sudah saya hafal. Dia berbicara dengan bahasa Arab kepada saya. Tapi dia lihat wajah saya tidak terlalu Arab, maka dia nanya, Anda dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Langsung dia pindah dengan ke bahasa Indonesia berbicara kepada saya. Berapa kalimat dia berbicara, dia tanya kepada saya, Anda dari mana aslinya di Indonesia? Saya bilang saya dari Jawa. Dia langsung bicara bahasa Jawa yang halus kepada saya. Saya kagum kepada orang ini. Luar biasa sekali. Pada saat pesawat mendarat di Yordan, dia bawa banyak barang, saya akan bantu turunkan dari kabin pesawat ke lantai pesawat sampai pintu dibuka. Pada saat dia akan mengambil barangnya, dari balik jilbabnya keluarlah kalung yang bertanda salib. Saya kaget, tapi dia bilang, dia senyum. Dia bilang, kita ketemu di hotel karena kita transit, saya akan nanti cerita banyak. Singkat cerita saudara yang dirahmati oleh Allah, ternyata wanita ini bukan muslimah. Tetapi dia hafal Quran, hafal Jalalain, hafal Bulughul Maram, hafal Riyadhus Shalihin, pernah membaca Ihya 40 kali dan menghafalkan bab ajaibul qulub yang ada di kitab Ihya. Tapi dia bukan muslim. Saya tanya, agama Anda apa? Saya nggak punya agama. Saya dulu beragama A. Saya anggap ini dongeng semuanya. Saya pindah ke agama B, dongeng juga. Saya anggap pindah ke agama C, dongeng juga. Saya pelajari agama Islam. Saya sekarang tidak beragama,
Tetapi kalau Anda bertanya kepada saya, agama apa yang benar, agama apa yang kekal, agama apa yang masuk akal, agama apa yang sebenar-benarnya petunjuk, Islam dan Al-Quran. Banyak hal yang dia bicarakan dengan saya di restoran hotel tersebut, sampai ketika dia akan berangkat melanjutkan perjalanannya ke Jerman, dia bisikin saya sambil mengatakan, doakan ibu nak, supaya ibu jangan sampai mati kecuali Islam. Saya menangis. Kenapa saya menangis? Dalam hati, ya Allah, alhamdulillah, saya tidak harus hafal Quran, tidak harus hafal tafsir, tidak harus Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Ihya. Saya sudah dipilih untuk jadi orang muslim oleh Allah. Sementara dia sudah hafal luar biasa. Bahkan kalau dia itu laki ke Indonesia, jadi hadratus syekh mungkin. Bahasa Arabnya luar biasa, sastranya luar biasa, menjelaskan Quran dan hadisnya luar biasa. Tapi bukan muslim. Saya ngerasa, ya Allah, alhamdulillah. Berarti untuk menjadi Islam itu pilihan Allah, bukan karena kepintaran. Dan yang kedua, saya pikir kemampuan orang menguasai ilmu agama tidak mengharuskan dia menjadi orang soleh, apalagi warasatul anbiya. Sehingga saya teringat kepada beberapa riwayat yang saya baca ketika seorang bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, siapakah makhluk Allah yang paling alim setelah Nabi Muhammad? Siapa? Sahabat yang lain menjawab begini. Sayyidina Ali menjawab, yang paling alim setelah Nabi Muhammad, yang paling ma'rifah setelah Nabi Muhammad adalah Azazil, atau nama lainnya adalah Iblis laknatullah. Paling ahli ibadah Iblis, paling alim Iblis, dan paling ma'rifah Iblis. Kenapa saya katakan paling ma'rifat Iblis? Karena Iblis adalah ketua daripada Jibril. Pada saat dia bernama Azazil, diangkat oleh Allah ke langit, Jibril adalah bawahannya. Yang berbicara dengan Allah untuk urusan alam semesta adalah Iblis. Tetapi karena Iblis di dalam hatinya tidak ada tazkiyah, di dalam hatinya tidak ada kebaikan, di dalam hatinya tidak ada kesolehan. Secara fisik soleh, bahkan Rasul mengatakan tidak ada satu jengkal tanah pun di muka bumi ini, di alam, di dunia ini, mau dimanapun termasuk di sini di Cianting, kecuali dulu pernah Iblis sujud di sini. Ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, ma'rifatnya luar biasa. Tetapi karena tidak ada tazkiyah di dalam hatinya, maka apa yang akan Allah katakan kepada Iblis? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni usjud lil fasajadu illa iblis aba wastakbar. Aba, tidak mau. Wastakbar jadi sababnya daripada al-iba, ketidakmauan, karena dia sombong dalam hatinya. Dengan kesombongan iblis ini, Allah turunkan status daripada Raisul Malaika menjadi wakana minal kafirin. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Ilmun fil lisan, ilmu yang ada di mulut, ketika dijelaskan, menjelaskan, mengeluarkan hafalan, menyampaikan riwayat, bahkan sanad sekalipun, luar biasa. Tapi ilmu apa itu? Ilmu lisan, ilmu lidah. Wadzalika hujjatullah ala khalqih. Tapi yang kedua ini yang Nabi SAW katakan ilmu yang bermanfaat. Wa ilmun fil qalbi, dan ilmu di dalam hati. Fadzalikal ilmun nafi'.
maka itulah ilmu yang manfaat. Itulah ilmu yang barakah. Itulah ilmu yang akan membawa keselamatan bagi dirinya. Karena sejatinya ilmu agama yang dipelajari, apakah itu di pesantren, ataukah itu di kuliah, ataukah itu di majelis, tujuannya hanya satu: mendekatkan diri kepada Allah. Langkah pertama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sifat apa? Al-khasyah. Oleh karena itu para salafun salih selalu mengatakan, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Kalau kamu ingin melihat ini orang ulama, alim, boleh enggak saya ikuti? Lihat rasa takutnya kepada Allah. Kalau dia rasa takutnya kepada Allah bagus, terutama di dalam meninggalkan, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, karena afdalut ta'ati tarkul maksiyah. Jadi kalau Anda mau bertanya kepada ulama siapapun, paling afdolnya ketaatan itu apa? Meninggalkan maksiat. Tidak akan benar hatinya seseorang, tidak akan nyambung hatinya seseorang kepada Allah dan Rasulnya kalau dia tidak menjalani dua tahap. Tahap pertama adalah at-tahalli. At-takhalli. Tahap kedua adalah at-tahalli. Apa maksudnya takhalli? Membersihkan diri, mengosongkan diri dari apa? Dari maksiat. Yang kedua, at-tahalli, menghias diri. Menghias diri dengan apa? Dengan taat. Kalau bahasa kita sering kita dengar, sapu yang kotor tidak akan bisa membersihkan lantai. Lantainya banyak debu, mau disapu dengan sapu yang diambil dari rendaman comberan, bisa bersih? Tidak akan bisa. Kenapa? Karena sapunya kotor. Sehingga tidak mungkin seseorang itu akan bermanfaat ibadahnya secara benar, terkecuali dia terlebih dahulu harus meninggalkan maksiat kepada Allah, yaitu takhalli, baru kemudian tahalli. Pakai kha yang pertama, yang kedua pakai ha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, gunanya kita mempelajari ilmu hadir majlis ini untuk apa? Agar kita bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkait dengan apa? Ridhonya Allah terkait dengan baiknya hati. Baiknya hati. Karena kalau seandainya perbuatannya seperti orang baik tapi hatinya tidak baik, jangankan ulama, Nabi Muhammad pun tidak bisa memberi syafaat. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan, sawa'un astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Muhammad, kamu kekasihku, kamu pemegang syafaatul udma, kamu yang akan satu-satunya mengibarkan liwa'ul hamdi yaumal qiyamah. Tapi untuk orang-orang yang munafik, yang dohirnya baik tetapi hatinya tidak baik, jangankan kamu cuman sekali, 70 kali istighfar tidak akan diampuni oleh Allah. Itu yang istighfar Nabi Muhammad. Tapi Allah bilang saya tidak akan ampuni. Kenapa? Karena hatinya tidak baik. Sehingga Allah banyak sekali di dalam Al-Quran mengeluarkan sumpah. Ada wadduha wal-laili idza saja, baru masuk kepada inti yang disumpahi, yang disumpahkan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di dalam surat Yasin Allah bersumpah, Yasin wal Qur'anil, wawunya waw qasam, demi Al-Qur'an. Baru masuk ke intinya, innaka laminal mursalin. Banyak sekali sumpah-sumpah, nun wa kitabil mastur, baru masuk kepada intinya. Tapi tahukah saudara yang dirahmati oleh Allah, sumpah terbanyak Allah di dalam Al-Quran saat menyatakan apa? Dengarkan baik-baik. Di dalam satu surat Allah berkata, Allah berfirman, wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa nafsin
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, masuk ke dalam intinya apa? Qad aflaha man zakkaha. Apa artinya qad aflaha man zakkaha? Telah benar-benar beruntung orang yang bertazkiyah. Tazkiyah itu apa? Membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang menjijikkan jika dilihat oleh Allah. Tentunya hati ini punya dua pintu, saudara. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayah juga menyebutkan, di dalam Ihya lebih jelas lagi, menyebutkan bahwa sesungguhnya hati ini punya dua pintu. Pintunya hati yang pertama adalah telinga dan yang kedua adalah mata. Secara modern orang-orang psikologi juga menyatakan bahwa paling sedikit perbuatan kriminalnya itu adalah orang buta. Karena kalau ada orang buta pasti tuli. Kalau ada orang tuli pasti buta. Kenapa paling sedikit kriminalnya? Karena dia tidak melihat dan dia tidak mendengar. Sehingga hatinya tidak memiliki perintah kepada otaknya untuk melakukan sesuatu. Ketika kita sudah melihat, coba ada orang mencuri, na'udzubillahi min dzalik misalnya. Dia mencuri buat apa? Saya pengen beli motor. Yang dia lihat motor gagah, naik motor. Yang dia dengar motor bisa begini, ke sana, ke sini, bonceng A, bonceng B dan sebagainya. Karena penglihatan dan pendengarannya, maka hatinya berkeinginan, betul apa tidak? Pengen punya motor. Hati berkeinginan, dia perintahkan kepada otaknya untuk bekerja. Dia kirim perintah kepada otak, lalu otak kirim perintah kepada tangannya, kakinya, matanya untuk melakukan sesuatu yang mengarah kepada pencurian agar dia bisa punya uang dan bisa punya motor. Jauh-jauh hari dari 1400 tahun Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan. Ingat wahai umatku, sesungguhnya di dalam hati kalian, badan kalian semua ini ada segumpal darah. Idza saluhat, kalau segumpal darah itu baik, maka saluha sairul jasad, seluruh badan Anda akan baik. Wa idza fasadat, jika rusak, kotor, jelek, fasada sairul jasad, maka seluruh anggota badan kamu akan rusak. Ala, ingat, wahyal qalb, itu adalah hati. Apa yang dikerjakan oleh seluruh manusia ini sekarang, jika tidak tersambung dengan hati dan hatinya baik, maka di sisi Allah semua pekerjaan kita adalah habaan manthura, tidak ada nilainya sama sekali. Jika Anda mau buktinya, sering kita mendengar saat bulan Ramadan Rasulullah bersabda apa? Kam min shaimin laisa lahu haddun min siyamihi illa al-ju' wal 'atsyu. Berapa banyak orang puasa, tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Pertanyaannya, apakah puasanya batal? Tidak. Syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, dipenuhi. Lalu kenapa kok bisa tidak punya pahala? Batal pahalanya. Kenapa? Karena unsur batinnya, unsur hatinya tidak dilibatkan dalam puasanya. Ada orang sholat, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak orang yang melakukan sholat kecuali tidak dapat di hari kiamat kecuali sikap perilaku jungkir balik saja. Apakah sholatnya batal? Sah. Menurut fikih sah. Menurut Allah tidak sah. Kenapa? Karena di dalam sholatnya walaupun secara rukun, secara syariat dianggap sah, tapi menurut Allah tidak sah. Karena saat sholat di dalam hatinya ada yang namanya ujub, ada yang namanya kibir, ada yang namanya ghaflah, ada yang namanya riya. Allah kemudian mengatakan idhabu ila man turauna bihi, kamu sudah dapat di akhirat, kamu enggak dapat apa-apa. Naudzubillahi min dzalik. Itulah bukti kenapa ilmu saja tidak cukup, terkecuali harus bergandengan dengan apa yang namanya
tazkiyah. Allah memberitahu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, kamu Masya Allah tidak punya keinginan kecuali keinginanku, tidak punya pekerjaan kecuali perintahku. Tapi ingat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semua yang kita kerjakan ini akan kembali nanti kepada Allah, dan kita pun akan mati kembali kepada Allah. Itu pasti. Namun semua yang kita kerjakan ini dari amal-amal baik belum tentu diterima oleh Allah. Di saat Senin kemarin saya sudah membawakan sedikit bagaimana ketika Rasulullah menangis sejadi-jadinya tatkala Rasulullah membaca ayat yang diturunkan oleh Allah kepadanya dalam bacaannya, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyi'ah amilatun. Apa artinya amilatun nasibah? Orang yang di dunia baik, soleh, tetapi di akhirat amal ibadahnya kosong, cuman dapat capek. Amilatun, bekerja di dunia, ibadah di dunia, nasibah, ketika di akhirat hanya dapat capeknya saja. Ini apa semua yang menakutkan dan seakan-akan tidak jelas? Bukan menakutkan, bukan tidak jelas. Tetapi Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan dari dulu, cuman kita kurang perhatian karena memperbaiki hati dan batin dengan tazkiyah, kurang banyak dapat respon dari manusia. Hati mau jelek mau bagus nggak ada yang tahu. Tapi kalau Anda datang pakai baju compang-camping, Anda tidak akan dihargai oleh orang. Anda datang ke majelis baru bangun tidur, belum cuci muka, Anda akan diketawai oleh orang. Anda tidak bisa baca Fatihah dengan benar, Anda akan dianggap bodoh oleh orang. Tetapi kalau hati kita ria, hati kita kibir, hati kita hasud, hati kita hegit, ada yang tahu? Enggak ada. Kecuali yang maha tahu dan maha agung. Justru di sini permasalahannya bahwa kita ini hanya pada batasan muslimin bukan mukminin. Karena tanda utama dan pertama bagi mukminin itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu apa? Pahala, dosa, siksa, rahmat, laknat, itu ghaib. Sehingga ketika ada seseorang kemudian dia lebih perhatian kepada zahirnya tetapi tidak peduli kepada tazkiyah hatinya, kebaikan hatinya, maka ini sebuah tanda yang sangat jelas bahwa dia lebih takut, lebih malu, lebih hormat kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah ukuran keimanannya. Anda tahu, pasti mendengar Imam Ghazali ya. Imam Ghazali Hujjatul Islam, satu-satunya di ahli sunnah yang bergelar Hujjatul Islam adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang mengarang kitab fenomenal namanya Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali ketika wafat ada satu orang ulama memimpikan dirinya. Dia bermimpi. Dia mengatakan, wahai Ghazali, tentunya engkau sudah luar biasa, derajatmu tinggi sekali karena engkau alim, allamah. Tidak ada satu bidang ilmu pun terkecuali Imam Ghazali mengarang kitabnya. Engkau pasti orang luar biasa karena keilmuanmu. Apa kata Imam Ghazali? Ketahuilah, yang paling membuat aku bangga sekarang ini setelah aku mati bukan kitab Ihya, bukan kealimanku, bukan ini dan itu. Tapi yang membuat aku bangga dan gembira pada saat ini, dan kau melihat aku dalam pakaian mahkota kebesaran dan kemuliaan di sisi Allah, itu disebabkan karena suatu hari aku pernah menulis karangan kitab, tinta ditulis, habis tulis. Begitu mau nulis, tiba-tiba ada lalat yang hinggap di pulpenku. Aku biarkan, tidak aku gerakkan, supaya lalat itu meminum. Selesai minum dia terbang, baru aku lanjutkan tulisanku. Ini sekarang yang paling aku banggakan. Kenapa Imam Ghazali bisa melakukan seperti itu? Apa dorongannya? Kebaikan hatinya, rahmatnya kepada umat,
bahkan rahmatnya kepada binatang. Itu yang dilakukan oleh Imam Ghazali dan tidak disangka-sangka, tidak pernah diingat perbuatan itu. Ternyata itulah yang paling dijagokan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul dalam hal ini mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kamu menganggap remeh perbuatan ibadah pahala, jangan. Walaupun kamu mindahin paku, batu dari jalan, pindahin. Karena kadang-kadang amalan-amalan kecil ini yang didasari oleh hati yang baik, lalu diniatkan, ya Allah, saya pindahin ini mudah, takut umat Islam ada yang kecucuk, ada yang ketusuk kakinya, dipindahin. Sama seperti Imam Ghazali, ya Allah kasihan lalat ini, biarinlah, biar dia minum dulu. Seakan-akan ini tidak ada pahalanya, bukan apa-apa, tetapi sebetulnya inilah yang kadang-kadang membuat kita bahagia di akhirat. Sampai Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya aku melihat di sorga sekelompok orang yang kesana kemari santai di sorga hanya karena satu perbuatan. Apa perbuatannya? Dia pernah memotong dahan yang menjulur ke jalan, dahan berduri dipotong, dipotek, dibuang, karena takut ada orang yang lewat lalu terkena durinya. Ra'aitu unasan yataqallabuna fil jannah. Aku melihat orang berada di sorga min ghusnin, min syaukati ghusnin amaddaha min tariqil muslimin. Karena ada itu. Subhanallah, ya kawan. Jadi sebetulnya untuk masuk sorga ini sangat mudah ketika orang memahami ilmu tazkiyah. Dan saya yakin Anda pasti pernah mendengar bagaimana seorang pelacur Bani Israel yang melacur bertahun-tahun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam sorga karena memberi minum seekor anjing, ya. Ini harus diiqra' dengan benar, harus difahami dengan benar, harus dimengerti dengan benar. Karena kalau tidak dimengerti dengan benar, diambil secara harfiahnya saja, maka semua orang, semua pelacur tidak akan tobat. Tinggal ngambil air, kasih ke anjing, sudah selesai masuk surga. Tidak seperti itu. Yang Allah hargai bukan air kepada anjing. Sebagaimana ada satu perempuan abidah, ahli ibadah, masuk neraka gara-gara kucing yang dikandangin. Dia masuk neraka gara-gara kucing, padahal ahli sholat. Ada orang pelacur masuk surga gara-gara anjing. Sudah pelacur, anjing bikin masuk surga. Ini ahli ibadah, kucing masuk neraka. Di mana benang merahnya? Apa penjelasannya? Seperti apa hakikatnya? Bukan masalah kucing, anjing, pelacur atau perempuan soal ahli ibadah, bukan itu. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu adalah apa yang ada di dalam hatinya. Pelacur itu punya rahmat dalam hatinya. Pelacur itu punya kepedulian terhadap manusia, terhadap sesama, bahkan terhadap binatang. Hatinya baik. Cuman dia belum dapat hidayah dari Allah. Sementara ini yang ahli ibadah, dohirnya baik, hatinya jahat. Kata Nabi, kalau kamu tidak mau ngasih makan, ya lepaskan biar dia cari makan sendiri. Tapi kamu tidak kasih makan, tapi kamu kurung. Bagaimana dia bisa makan? Sampai dia mati, maka dia dimasukkan neraka oleh Allah gara-gara seekor kucing. Sementara pelacur tadi mendapatkan rahmat dari Allah karena hatinya ada rahmat. Dia menyambungkan dirinya kepada hatinya Nabi Muhammad SAW yang dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi pengertian-pengertian masalah tazkiyah seperti ini, jika seandainya kita betul-betul mau memperhatikannya, mempelajarinya, maka kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Kenapa fid dunya? Karena hati kita tidak akan. Yang bikin orang itu sumpah, bermusuhan, berantem, saling iri dan sebagainya, ini karena hatinya gak benar. Bahkan kepada tingkatan orang yang sering mengatakan qala Allahu ta'ala, qala Rasul, masih sering tidak suka, hasud, iri dan sebagainya.
Artinya permasalahan kebaikan itu adalah hati, dan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasada fasadat sairul jasad ala wa hiyal qalb. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Masih terkait Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali ini setiap hari punya majelis dihadiri sedikitnya 2000 ulama besar. Jadi yang hadir 2000 orang, 2000 ulama besar semuanya. Imam Ghazali mencapai puncak dalam keilmuan. Sebagian ulama mengatakan belum ada di dalam Islam orang sejame' atau sesyamil Imam Ghazali. Suatu hari, dan itulah sejarah sababiyah kenapa Imam Ghazali kemudian beralih daripada ilmu syar'i kemudian masuk ke dalam ilmu tasawuf, menjadi sufi. Dari Hujjatul Islam kemudian beliau menjadi sufi. Suatu hari Imam Ghazali punya adik. Satu hari Imam Ghazali sholat dengan adiknya. Dia jadi imam. Di rakaat kesekian adiknya mufarokoh, nggak mau lagi jadi makmumnya kakaknya. Kan kelihatan juga itu mufarokoh, salam duluan. Ditanya oleh kakaknya Imam Ghazali, "Dek, kenapa kamu mufarokoh?" "Oh enggak apa-apa," kata dia. "Enggak, kenapa? Kan pasti ada sebabnya." Enggak apa-apa," kata dia. Enggak mau jawab dia. Saking adabnya seorang adik kepada kakak. Orang dulu itu adabnya seorang anak kepada orang tua sekarang tidak ada seujung debu kakinya orang-orang adabnya orang dulu terhadap orang yang lebih tua, apalagi kakaknya. Ada namanya Habib Hussein, seorang wali besar. Namanya Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad, yang disebut dengan Habib Hussein Jombang. Beliau punya kakak. Bagaimana adabnya kepada kakaknya? Bahkan sandalnya pun tidak berani dilampaui oleh beliau. Jadi kalau kakaknya hadir majelis, beliau melihat ada sandalnya, beliau duduk di belakang sandal kakaknya. Kakak, bukan orang tua, kakak. Kalaupun harus dipaksa maju, maka diambil sandal kakaknya, dipegang di depannya, dan dia tetap berada di belakang sandal kakaknya. Ini kepada kakak. Bisa Anda bayangkan bagaimana kepada kedua orang tuanya. Bisa Anda bayangkan bagaimana kepada Nabi Muhammad. Bisa Anda bayangkan bagaimana akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara hukum ilmu agama, apakah nggak boleh? Boleh. Mendahuluin kakak saja boleh. Tetapi yang menjadi mizan dan ukuran ini adalah hati, dan itu adalah tazkiyah. Kalau seandainya tazkiyah ini remeh, saudara, nggak mungkin Allah sampai 7 kali bersumpah. Baru kemudian mengatakan qad aflaha man zakkaha. Doa Nabi setiap hari yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad adalah Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Itu doa wajibnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah sesuci-sucinya hatinya, karena sudah sampai sekian kali dibersihkan oleh malaikat Jibril hatinya. Dibersihkan oleh malaikat Jibril. Kadang ada yang bertanya, lah apa hatinya Nabi Muhammad kotor sebelumnya? Tidak. Yang pertama, hati Nabi Muhammad itu bukan dibersihkan, diisi dengan hikmah, diisi dengan kelemah lembutan dan kedewasaan, serta sikap bijaksana. Maka itu Nabi Muhammad pada saat pulang lagi ke tempatnya pamannya Abu Talib, begitu diberikan makanan, dimakan oleh saudara-saudara sepupunya, Nabi Muhammad paling belakang. Ada sisanya diambil oleh Nabi dimakan. Nggak ada sisanya, sabar Nabi. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi istimewa pada saat di bedah pertama diisi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pada saat akan Isra Mi'raj dibedah lagi hatinya. Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi dalam Maulid mengatakan, ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakin zaduhu tuhran ala tuhrin. Malaikat itu bukan membedah mengeluarkan kotoran karena hati Nabi Muhammad tidak kotor. Nggak ada kotoran di hati Nabi Muhammad. Sababiahnya saja dari tanah, padahal aslinya Nabi Muhammad dari cahaya. Nabi Muhammad dalam hadisnya ketika ditanyakan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan, kuntu nuran baina yadayillahi ta'ala wa adam mujandalun fi tinatih. Aku ini cahaya, sudah ada sebelum Adam 2000 tahun. Tapi sababiahnya dimasukkan ke dalam sulbinya supaya betul apa yang dikatakan Allah, manusia diciptakan dari tanah. Nabi Muhammad SAW yang kedua dibedah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang diambil dari hatinya, dibuang. Apa itu? Rahmatnya Nabi. Nabi dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini termasuk setan dan iblis bukan? Termasuk. Termasuk setan dan iblis. Yang dikeluarkan pada saat kedua, rahmatnya Nabi kepada setan dan iblis dibuang oleh malaikat Jibril. Karena kalau tidak dibuang, maka di yaumul qiyamah iblis dan setan akan disyafaati oleh Nabi Muhammad. Sehingga itu dibuang. Dan Nabi Muhammad akan menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul dibersihkan sebersih-bersihnya, karena menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zahirnya dan bukan hanya ruhnya pada saat malam Isra Mi'raj membutuhkan kebersihan dan kekuatan hati yang sangat amat maha luar biasa. Sayyidina Musa melihat nur Allah Subhanahu wa taala menghijabi, menutupi dirinya dengan 70.000 tabir. Nih horden kayak gini nih. Ditutup 70.000 horden, tapi hordennya bukan horden dari kain, bukan dari terpal, bahkan bukan dari besi. Lebih kuat dari semua itu. Hordennya terbuat dari apa? Dari cahaya, min nur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.000, 20.000, 70.000. Allah menghijab dirinya dengan 70.000 nur itu. Nabi Musa datang kepada Allah, mengatakan, Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, pengen saya lihat engkau ya Allah. Kata Allah tegas, Allah mengatakan, lan tarani. Lan tarani. Kalau sudah huruf lan masuk kepada fi'il mudhari, itu namanya litakbid. Tidak akan pernah bisa lagi kamu melihat aku. Tidak akan pernah. Jangan minta saja. Tapi Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini andur ilaik. Maksudnya, ya Allah, jadikan aku kuat agar bisa melihat engkau. Bukan pertunjukkan dirimu kepadaku. Nabi Musa tahu bahwa kemampuan manusia tidak akan mungkin bisa melihat Allah. Sehingga bahasanya, Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, jadikan aku mampu melihat engkau. Allah bilang gak bakal bisa. Minta lagi Nabi Musa. Allah bilang gak bakal bisa. Karena beliau adalah kalimullah, orang yang paling, nabi yang paling dalam tanda kutip akrab dengan Allah, suka ngomong dengan Allah. Bahkan dengan berkat omongan Nabi Musa, dari 50 waktu pada saat Isra Mi'raj jadi 5 waktu berkat Nabi Musa. Dan itulah juga yang menjadi hujjah oleh para ulama, bahwa amalan orang yang mati bermanfaat kepada amalan orang yang hidup. Karena Nabi Musa sudah mati, bisa memberi manfaat kepada Nabi Muhammad, menjadikan sholat 50 waktu jadi 5 waktu. Gak bisa. Tapi kalau kamu memang betul-betul pengen nyoba, kata Allah, melihat aku, maka undur ilal jabal. Itu ada gunung kokoh kayak gunung sini. Gunung apa ini namanya? Cupu, gede, isinya batu semua. Kata Allah, aku akan memperlihatkan cahayaku. Kalau kamu kuat, berarti kamu akan lihat saya.
Itu yang Allah perlihatkan cahaya apa? Cahaya tabir paling pertama. Bukan yang paling 70.000, bukan, paling pertama. Allah biaskan cahaya itu kepada gunung. Apa yang terjadi? Musa sudah ada di gunung. Musa waktu itu jalan ke gunung, Allah bilang buka sandalmu. Kamu sedang berada di Al-Wadil Muqaddasi Tuwa. Begitu sudah nyampe ke gunungnya, Allah tampakkan cahayanya dan hancur gunung. Ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'ika. Gunungnya hancur. Dakka itu jadi tepung. Bukan jadi kecil-kecil kayak split, bukan. Tepung. Nabi Musanya jatuh tersungkur pingsan. Begitu Nabi Musa bangun, dia langsung beristighfar kepada Allah. Ya Allah, minta ampun ya Allah. Ya Allah, minta ampun ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Lalu Nabi Musa diriwayatkan selama 40 hari menutup wajahnya. Karena pernah ada orang dalam 1-2 hari setelah Nabi Musa pulang dari gunung itu, dia lihat wajahnya Nabi Musa dan saat itu juga dia buta. Kenapa Nabi Musa wajahnya? Karena wajahnya pernah terkena sinar daripada hijabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya cahaya tersebut membuat Nabi Musa 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Kalau makan muntah. Karena dianggap sampah makanan di dunia ini, padahal baru beberapa detik kena sinar nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga malaikat Jibril pada saat dari Mekkah ke Palestina, dari Palestina ke langit 1, 2, 3, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kemudian masuk ke Hadratul Itlaq, bukan barat, bukan timur, bukan atas, bukan bawah, untuk mengantarkan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat berada di hadapan hijab nur itu, maka kemudian Nabi Muhammad, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad Rasulullah, ya Muhammad anta Rasulullah, anta Habiballah, taqaddam, majulah, masuklah ke cahaya itu. Kata Rasulullah, Jibril, dari jauh kau temani aku untuk ketemu dengan sholat di Palestina, ketemu dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Adam, langit pertama, 2, 3, 7. Itu semuanya makhluk. Sekarang saya akan bertemu dengan Allah sebagai Khalik. Kok kamu tega tinggalin saya, suruh jalan sendiri, wahai Jibril? Kata Jibril, masalahnya bukan tega atau tidak ya Rasulullah. Semua malaikat itu punya batasan di hadapan Allah. Jibril paling besar otoritasnya, tapi Jibril tidak boleh melewati tabir ini. Batasnya di sini. Tidak diizinkan oleh Allah siapapun masuk. Dan kalau Jibril paksakan, yang Jibril dari cahaya, kalau nyentuh tabir cahaya yang paling awal ini, lau taqaddamtu lahtaraktu, kata Jibril. Kalau saya maju, saya pasti akan terbakar. Yang diizinkan hanya engkau ya Rasulullah. Masuklah. Masuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masuk. Jibril liatin, Masya Allah. Ada yang lebih kuat dari gunung. Ada yang lebih ampuh dari Nabi Musa. Ada yang lebih mulia dari saya. Kata malaikat Jibril. Siapa itu? Mohon maaf, salah. Bukan Nabi Muhammad. Yang saya maksud sandalnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad Isra Mi'raj bertemu dengan Allah pakai sandal. Makanya orang-orang soleh, Al-Habib Umar bin Hafid diantaranya, di kepalanya ini ada songkok yang bergambar sandalnya Nabi. Kenapa demikian? Karena Al-Iraqi mengatakan dalam syairnya ketika memuji kebesaran Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj, beliau mengatakan, ala ra'si hadal kauni na'lu Muhammadin alat wa jami'ur rusli tahta ni'alihi ladaturi Musa nudiya an ikhla'na alaika wa anta fi hadratil muqaddasi lam tu'mar bi khal'i ni'alihi sallallahu alaihi wa sallam. Jadi yang dilihat Jibril itu sandal. Ya Allah, sandalnya gak apa-apa. Saya nyentuh aja kebakar. Gunung yang keras begitu hancur. Nabi Musa tersentuh saja pingsan. Sandalnya Nabi Muhammad, bajunya Nabi Muhammad jelek, sandalnya nggak pakai merek.
dari kulit di Mekah dijual murah. Sandal bajunya juga baju biasa. Tapi subhanallah semuanya berjalan dengan kekuatan yang amat luar biasa. Pertanyaannya, kenapa sandal Nabi Muhammad lebih kuat dari gunung, lebih kuat dari Musa, lebih kuat dari Jibril? Kenapa? Satu jawabannya, karena sandal itu nempel di kakinya Nabi Muhammad SAW. Nempel di kakinya Rasulullah. Al-Habib Ali Al-Habsyi kemudian mengatakan, jika seandainya sandal menempel di kaki Nabi Muhammad tidak pernah berdoa buat sandalnya. Nabi Muhammad tidak pernah berdarah untuk sandalnya. Nabi Muhammad tidak pernah lapar karena sandalnya. Nabi Muhammad tidak pernah berperang demi sandalnya. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, laparnya, hinaannya, jadi miskinnya, diusir dari tempatnya, itu yang dilakukan oleh Muhammad demi umatnya. Siapa umatnya? Kita semua ini umatnya. Kata Habib Ali Al-Habsyi, seandainya sandal kulit yang bau nempel di kakinya Nabi Muhammad jadi sakti dan luar biasa agungnya, bagaimana seandainya umat Nabi Muhammad nempel kepada Nabi Muhammad bukan di kakinya tapi di hatinya Nabi Muhammad? Bagaimana seandainya kalian semuanya ini yang nempel di hati Nabi Muhammad, bukan di kakinya lagi, bukan di punggungnya lagi sebagai baju, tapi di hatinya Nabi Muhammad. Sebetulnya bibit itu sudah ada, bakat itu sudah ada, janji itu sudah ada. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu setiap malam, ummati Allahumma ighfir li ummati. Siapa umatku? Kalian. Nabi Muhammad mau wafat, ummati, ummati. Nanti Nabi Muhammad bangun dari kuburnya. Begitu baru bangun, Nabi Muhammad nanya, wa aina Jibril? Kata malaikat, Jibril belum dibangunin, masih meninggal, masih mati. Wa aina ummati? Saya mau nanya kepada Jibril, umat saya mana? Subhanallah. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita, begitu perhatiannya Rasulullah kepada kita, begitu besar pengorbanan Rasulullah kepada kita. Lalu apa pengorbanan kita buat Nabi Muhammad? Kalau sholat sunnah aja berat, sholat 5 waktu saja berat, nutup mata untuk tidak bermaksiat saja berat. Lalu apa harga Nabi Muhammad di dalam hati kita yang selama Nabi Muhammad 23 tahun berdarah-darah demi untuk kita semua. Pikirkan ini saudaraku. Tapi orang yang tidak punya tazkiyah di dalam hatinya tidak akan pernah tersentuh oleh pemikiran seperti ini. Tetapi orang yang sudah mulai dari saat ini berpikir tentang hal-hal latifah, hakikah, tazkiyah seperti ini, dia adalah orang yang akan ada di samping Nabi Muhammad yaumul qiyamah. Dan pilihan ada di tangan Anda semuanya. Tinggal Anda pilih. Anda di hari kiamat menjadi orang yang menangis karena ditahan tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, ataukah Anda di hari kiamat menjadi orang yang bersenyum dan bersenda gurau lalu minum dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hal yang tadi disebutkan bahwa amalan-amalan syariat sah tapi tidak ada pahala, itu karena tidak disertai dengan apa yang namanya tazkiyah. Selanjutnya Anda tahu Ashabul Kahfi disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Anjing najis apa suci? Anjing binatang yang dianggap hina ataukah mulia? Tapi
Tapi anjing disebut oleh Allah dalam Quran. Dan supaya Anda tahu, binatang yang diizinkan oleh Allah masuk surga, padahal itu najis, hanya satu, anjing. Anjing masuk surga itu. Anjing yang menurut riwayat dinamakan dengan kitmir, anjingnya Ashabul Kahfi, karena dia menjaga orang-orang soleh, dia rela berkorban untuk orang soleh, dia berkhidmah kepada orang soleh, dia setia kepada orang soleh. Anjing yang najis Allah masukkan ke dalam surga. Bagaimana seandainya kita sebagai Bani Adam yang dikatakan oleh Allah walaqad karramna Bani Adam, setia kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, berjuang untuk Nabi Muhammad, berkorban untuk Nabi Muhammad, capek untuk Nabi Muhammad, menangis untuk Nabi Muhammad, kalaupun tertawa karena Nabi Muhammad. Anjing yang bareng dengan Ashabul Kahfi saja dimasukkan surga oleh Allah. Bagaimana dengan antum sekalian? Maka oleh karena itu, tujuan daripada ilmu dan tazkiyah itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mentakarrubkan diri kita, mengikat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah karena hadirnya kalian semuanya di Majlis Al-Aqtab Asuhan Al-Mukarram Ajengan Cianting ini, majelis yang bersambung sanadnya dengan orang-orang soleh. Beliau sudah mengikatkan majelis ini baik yang malam minggu maupun yang hari Senin maupun pesantrennya dengan orang-orang soleh, para aulia. Sudah diikatkan di antaranya dengan Al-Habib Zain bin Sumit, diikatkan dengan Habib Umar bin Hafid, diikatkan dengan ulama-ulama besar di Makkah, ulama-ulama di Syam, dan seterusnya. Maka yang menentukan bagaimana ilmu itu bisa wusul, menyampaikan hati seorang kepada Allah pada zaman akhir seperti ini, dipastikan oleh sanad sambungannya dengan siapa sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau mau mencari ilmu sangat banyak sekali. Anda akan lebih banyak mendapatkan di Google daripada di majelis ini kalau untuk ilmunya. Kalau mencari orang yang pintar dalam ceramahnya, bagus bahasanya, detail pembahasannya, tidak ada yang bisa melebihi Google. Betul atau tidak? Tapi apakah agama itu seperti itu? Sama sekali tidak. Kalau agama itu tidak membutuhkan sosok yang bisa membimbing kita dan menjadi uswatun hasanah, Jibril aja nurun taruh di gunung, Quran 30 juz tinggal. Tapi agama ini butuh orang. Baru setelah beberapa puluh tahun Rasulullah meninggal, seorang tabi'in sudah mengingatkan kepada kita. Al-Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ketahuilah ilmu agama ini yang dibaca, kitab-kitab ini agama. Maka pastikan, berhati-hatilah, telitilah dari siapa kamu ngambil ilmu agama. Karena semua sekarang mengatakan qala Allahu Ta'ala, semua mengatakan qala Rasulullah, semua mengatakan hadis sahih, semua membawa Bukhari Muslim. Kullun yadda'i hubba Laila, semua orang mengaku cinta kepada Laila. Wa Laila la taqirru lahu bidaka, kadang-kadang enggak diakui oleh Laila. Semua mengaku dai, apakah dia diakui dai oleh Allah? Semua mengaku alim, apakah dia diakui alim oleh Rasulullah? Semua mengaku pewaris para nabi, apakah Nabi betul-betul mewariskan kepadanya sesuatu? Sementara saudara yang dirahmati oleh Allah, warathatul anbiya itu, ulama warathatul anbiya itu, salah satu sifat
untuk kesan pertama saat Anda melihatnya adalah seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda ciri khas mereka adalah ulama-ulama Rabbani. Kalau kamu melihatnya, kamu akan lihat tanda sujud di wajahnya. Di wajahnya ada tanda sujud. Kadang-kadang benar tanda sujud itu ada hitam 2 di sini. Tapi itu hanya sebagian kecil dari tanda sujud. Al-Imam Abdullah bin Abbas Al-Mukthirun wa bahru hadhil ummah, ketika ditanya apa maksudnya tafsir Allah yang mengatakan dalam ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud, apa kata beliau? Qaumun idza ru'u dzukirallah. Ulama-ulama yang ketika dipandang maka hati kita ingat kepada Allah, ingat kepada dosa, astagfirullah, pengen jadi beramal soleh, tiba-tiba ada keinginan untuk mendekat kepada Allah, ada cinta kepada Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Mudah-mudahan Allah memunculkan di umat ini ulama-ulama Ar-Rabbani, ulama-ulama pewaris para nabi. Ayo saudara-saudara, kalau punya anak 2, 3, 4, 1 masukkan pesantren, baik putra maupun putri. Cari pesantren-pesantren yang memiliki sanad dan hubungan dengan orang-orang besar, orang-orang Rabbani, orang-orang yang pernah berhasil mengajak hatinya orang kepada Allah. Karena orang yang tidak bisa berenang tidak akan bisa menyelamatkan orang yang tenggelam. Pepatah di Tiaman mengatakan, faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang gak punya gak mungkin bisa memberi. Dari mana dia akan memberi? Tapi kalau mau minta sesuatu, mintalah, carilah dari orang yang punya. Kalau dia punya, baik, pasti dia akan diberi. Sementara ada orang yang meminta sesuatu kepada orang, orangnya gak punya. Apa yang akan dia beri? Kalaupun dia harus memberi karena malu diminta, tidak bisa memberi, maka yang ada adalah kebohongan yang akan diberikannya, janji yang akan diberikannya, dusta yang akan diberikannya. Dan saudara yang dirahmati oleh Allah, masih banyak ulama-ulama saleh, masih banyak pesantren-pesantren saleh. Carilah pesantren, ulama, majlis yang memiliki sambungan sanad dengan orang-orang saleh, agar kita dapat ilmu yang kita ajari, yang kita hadir, yang kita dengarkan pada saat majlis, di pesantren dan sebagainya. Dohirnya yang kita dengar oleh telinga kita itu adalah hadis, Quran, kaidah, fiqh, qawaid dan sebagainya. Tetapi sebetulnya di balik ilmu yang keluar dari mulutnya orang soleh ada 2. Satu, dohir suara yang masuk ke telinganya lalu ke otaknya dan difahaminya. Yang kedua adalah nur, cahaya yang akan masuk ke dalam hatinya lalu kemudian merusak apa yang ada di dalam hatinya dari jaring-jaring setan, kemudian itu akan memberikan manfaat kepada dirinya. Ma kharaja minal qalbi sadafal qalba. Ucapan yang keluar dari dalam hati itu akan menyentuh, akan masuk ke dalam hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada akhir daripada pertemuan kita pada malam hari ini, saya ingin mentalkin saudara-saudara sekalian dengan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikan salam yang terbaik Anda kepada Rasulullah. Saat membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, pejamkan mata Anda. Yang mau nangis, nangislah. Yang mau minta, mintalah. Berikan salam terbaik sepanjang hidup Anda. Kenapa demikian? Karena saudara yang dirahmati Allah, pada satu hari Nabi setelah hijrah ke Madinah kumpul dengan sahabat-sahabatnya. Saat kumpul dengan sahabatnya, beliau bernostalgia. Sahabatnya mengatakan, oh dulu saya saat di Mekah begini, saya saat di Mekah begini, yang satu lagi bilang begini, satu bilang begini. Rasul mengatakan apa? Kata Rasul, kuntu adzkuru hajaran fi Makkah yusallimu alayya. Aku betul-betul ingat saat di Mekah dulu itu
ada batu yang mengucapkan salam kepadaku. Apa artinya betul-betul ingat? Nabi ingat tempatnya di mana, bentuknya seperti apa, besarnya seberapa, suaranya bagaimana. Setelah sekian belas tahun mungkin, setelah sekian tahun, Nabi masih ingat betul ciri-ciri batu dan suaranya ketika mengatakan Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang pertama batu, yang kedua sekali cuman salam, yang ketiga sudah berlalu bertahun-tahun, tapi Nabi Muhammad masih tetap ingat, saudara. Bagaimana seandainya yang membaca salam kepada Rasul adalah umatnya, dengan kecintaan dalam hatinya, terpejam air matanya, lalu karena rindu mengalir air mata dari matanya sambil mengatakan Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apakah Nabi akan melupakan kita? Batu aja diingat sama Nabi. Satu hari saat Nabi Muhammad dibuatkan mimbar baru di Madinah, dibuatkan mimbar karena Nabi Muhammad kalau khutbah, kalau Nabi Muhammad keturun ayat, beliau selalu memegang itu, dijadikan mimbar lalu disampaikan khutbah-khutbahnya. Sahabat paham bahwa Nabi Muhammad butuh mimbar, lalu dibuatkan mimbar yang baru, sementara mimbar yang lama itu dipojokkan di pojok masjid, dipindah ke pojok masjid. Pertama Jumat Nabi naik ke mimbar itu, lalu Nabi berkhutbah, khutbah Jum'ah. Saat Nabi berkhutbah Jum'ah, tiba-tiba masjid digegerkan oleh suara rintihan seorang bayi yang sangat menusuk hati. Geger masjid. Anak siapa ini yang merintih? Bayi siapa ini yang merintih? Nabi Muhammad terdiam. Nabi Muhammad sedang berkhutbah. Nabi Muhammad menyampaikan hal yang penting. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu wahyun yuha. Mendengar rintihan itu, Nabi Muhammad hentikan khutbahnya. Nabi Muhammad turun dari mimbarnya. Lalu Nabi Muhammad berjalan ke satu arah di masjid, di mana di situ terdapat bekas mimbarnya Nabi Muhammad. Dari pohon kurma yang sudah kering dijadikan mimbar oleh Rasulullah, tapi kemudian dipisah, nggak dipakai lagi, bukan dibuang, bukan dibakar, ada sebelah sana sedikit dipakai. Itu menangis, saudara. Di dalam hadis Bukhari itu, di dalam kitab-kitab sahih, kitab hadis sahih ada riwayat hadis yang namanya Babu Haninul Jid'i, bab yang menjelaskan tentang rintihan pohon kurma. Disebutkan hadis seperti ini. Kemudian Rasulullah turun dari mimbarnya, mendekati ke sana. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dipeluk oleh Rasulullah. Dipeluk. Pohon kurma itu dipeluk oleh Nabi. Setelah dipeluk, baru kemudian suara tangisannya hilang. Saat dipeluk, dibisikin oleh Nabi Muhammad. Apa bisikannya Nabi? Aku sekarang berdoa kepada Allah, mudah-mudahan engkau dijadikan mimbarku di sorga nanti. Baru kemudian mimbar itu, pohon yang kering itu berhenti menangis. Dan Nabi kemudian mengatakan, andai aku tidak memeluknya, maka kamu akan dengar pohon ini merintih sampai hari kiamat. Saudara yang dirahmati Allah, itu pohon. Akankah pohon lebih mulia daripada kita? Akankah pohon itu lebih cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad dibanding dengan kita? Betapa kerasnya hati kita. Betapa celakanya kita kalau sampai ada pohon lebih kenal kepada Nabi Muhammad, lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Benda mati lebih sayang, lebih rindu kepada Nabi Muhammad. Sementara kita adalah umatnya yang sesekali baca Qur'annya, sesekali bersolawat kepadanya,
seringkali melakukan syariatnya. Begitu keringkah hati kita, tidak punya rasa rindu kepada Rasul, sehingga tidak pernah kita saat membaca salawat menangis seperti adanya pohon kurma, atau saat membaca salam kita merintih. Demi Allah, kalau umatnya yang merintih, Rasulullah akan lebih cepat untuk datang dan akan memeluknya. Kenapa demikian? Karena pohon saja yang merintih didatangi oleh Nabi, padahal Nabi sedang khutbah penting, diputus, turun, samperin, peluk, padahal dia adalah pohon yang sudah kering. Apalagi Anda semuanya sebagai umat Nabi Muhammad yang sudah seringkali dikenal oleh Nabi Muhammad. Maka marilah kita nanti akan baca salam kepada Nabi Muhammad dengan bacaan terbaik, dengan hati tercinta, dengan perasaan paling rindu. Buatlah salawat malam ini yang walaupun 3 kali, salam malam ini walaupun 3 kali, tapi adalah salam yang bisa mendatangkan Nabi Muhammad kepada kita. Demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan salam bersama, marilah kita membaca la ilaha illallah, karena zikir ini disebarkan oleh Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf dari Gresik, yang ada hall Gresik itu beliau yang menyebarkan, dan beliau juga yang menceritakan kepada jamaah, sekaligus beliau juga yang mengijazahkan ini, bahwa suatu malam Al-Qadhi Al-Alim Abdullah Al-Baghdadi bermimpi Rasulullah, melihat Rasulullah dalam keadaan wajahnya pucat sekali, lemas Rasulullah. Maka Al-Qadhi Abdullah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Anda sakit? Kata Rasulullah, tidak. Kok Anda kelihatan seperti orang sakit, pucat? Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah berkata, wahai Abdullah, malam ini ada 1.200 dan 1.500 dari umatku yang mati, hanya 2 yang bawa iman. Jadi 1.498 mati kafir. Padahal sebelumnya dia sholat, puasa. Tapi karena di dalam hatinya tidak ada tazkiyah, di dalam hatinya tidak ada mahabbah kepada Allah, di dalam hatinya tidak ada mahabbah dan rindu kepada Nabi Muhammad, agama yang dibawanya, yang diterimanya kering dan tidak basah, tidak bisa menumbuhkan nilai-nilai iman dan ihsan, maka ketika ajal menjemputnya, dia tidak bisa mempertahankan iman yang ada di dalam hatinya, dan matilah dia dalam keadaan kafir. Kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kalau sudah sakaratul maut datang, sakaratul maut jika sudah datang, walaupun anak istri mengelilingi rapat dengan badannya, kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat, malaikat maut lebih dekat, iblis kami izinkan lebih dekat. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan sakaratul maut itu sakitnya melebihi 1000 cambukan dari pedang. Sakaratul maut itu dalam riwayat lain disebutkan bahwa ibarat pokok pohon berduri yang diletakkan di dalam perut lalu ditarik lewat kerongkongan, 1000 kali lebih sakit daripada itu. Di dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya rasanya sakaratul maut bagaikan seekor kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup, 1000 kali lebih sakit daripada itu. Dan pada saat sakaratul maut, Allah izinkan iblis untuk menggoda terakhir kali umat manusia. Sakaratul maut dikatakan oleh Rasul, andai hausnya orang seluruh dunia dikumpulkan, tidak akan menyamai hausnya orang yang sedang sakaratul. Pada saat kita sedang sakaratul maut, kalau kita tidak punya tazkiyah, tidak punya mahabbah, tidak punya rindu kepada Rasul, tidak punya amalan dan sambungan kepada orang-orang soleh, orang-orang besar, maka ketahuilah bahwa itu sangat disangsikan sekali.
pada saat sakaratul maut di mana kita haus, iblis akan datang menyerupai ibu kita yang sudah wafat terlebih dahulu, membawa segelas air yang sangat dingin. Maka iblis kemudian berkata, wahai anakku, ibu, ya ibumu, saya haus bu. Ini keluarganya ada di sekitarnya, tapi Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kamu nggak tahu, nggak melihat. Dia bilang, ibu berikan airnya, saya haus bu. Iya, ini ibu memang bawa buat kamu nak. Cuman sebelum ini ibu mau ngomong, sebenarnya nak Allah itu nggak ada. Sebetulnya Nabi Muhammad itu bohong. Yang namanya siksa kubur, neraka nggak ada. Ini ibu udah mati duluan, nggak ada ternyata. Kalaupun harus ada Tuhan nak, ibu ini Tuhanmu, karena ibu yang menciptakan kamu, yang melahirkan kamu. Ayo nak, cepetan sebelum air ini ibu berikan, ayo bersaksi kamu, ibu adalah Tuhan kamu. Padahal dia iblis. Lalu dia mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain ibu. Dicabut nyawanya oleh Allah. Yang lain tidak tahu. Padahal dia mati dalam keadaan kafir dan tidak membawa iman. Namun orang yang membaca salawat seperti yang saya ijazahkan pada hari Senin kemarin, yang sebelum tidur membaca Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, yang insyaallah ini salawat penting, tolong ajengan jamaah dianukan. Ini yang membaca ini 7 kali sebelum tidur. Dalam Imam Suyuti menyebutkan dalam kitabnya bahwa nanti yang akan meletakkannya di dalam kubur adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau di kubur saja Nabi peduli, apalagi pada saat sakaratul maut, pasti Nabi akan lebih peduli. Artinya apa? Mafhum muwafaqahnya, Nabi akan hadir pada saat dia sakaratul maut, dan Nabi akan masuk ke dalam kuburnya untuk yulhidahu. Amin ya rabbal alamin. Dengan ridha dan harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan, ya qadim al-ihsan kam laka
علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. Bacalah salam terbaik kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa 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 rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير. اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك
اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين نسألك اللهم زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا يا الله يا رحمن يا رحيم بسر الفاتحة. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hadirin sadana nembe penjelasan tazkiyah teh ngabersihkeun hate. Insyaallah engkeun dakwahna ilmu tazkiyah sareng dakwah. Ka para wargi sadana hadirin sadana ayeuna mah mangga tuang ulah aya nu salam sauna margi kaayaan capek sareng seueur mangga ayeuna mah datos ditutup tuang we sadayana peribados sapunten moal tiasa salam margi bade nyarengan Habib kalebet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.